semuanya di atas monitoring Allah. Semuanya di atas pengawasan Allah. Semuanya di atas penguasaan Allah. Inilah kalau diciptakan jalan di atasmu, ya, jumlahnya banyak tak terhingga, itu yang dimaksud frekuensi itu. Frekuensi. Makanya kita ngirim berita, dipijit, nomor HP kepada si A, itu tidak tertukar. Karena sudah punya frekuensi masing-masing. Dari gelombang radio yang ada di HP kita itu yang dipakai arus itu. Gak ada ke sana yang nerima. Harusnya si Ali diterima jadi nyemet. Nggak ketukar, enggak. Pasti nyempik si Ali. Ke Arab Saudi, Amerika, Inggris, Prancis, seluruh dunia. Gak ada ketukar. Karena sudah punya jalan masing-masing. Allah ciptakan frekuensi masing-masing dari gelombang radio yang kita miliki. Itu gelombang radio itu arus elektron. Nah, Allah menggunakan itu menyampaikan wahyunya, amarnya. Tinggal persoalannya frekuensi yang digunakan oleh Allah, nah seperti apa gitu. Sebut saja kekuatan sinarnya itu yang digunakan oleh Allah seperti apa, itu yang kita belum tahu gitu ya. Nah, saudara-saudara, baik lagi. Tadi dikatakan wa naji'ati gharqa wa nasyitati nasqa wa sabihati sabha fal mudabbirati amra. Jadi ayat itu menerangkan tentang media yang digunakan oleh Allah. Ternyata Allah menyampaikan fal mudabbirati amra. Dengan itulah aku menyampaikan perintah. Jadi ternyata Allah menyampaikan wahyunya, menyampaikan perintahnya segala macam menggunakan arus elektron. Nazi'atin. Nah, bagaimana akan mengerti bahwa ini arus elektron? Allah dalam Quran hanya menyampaikan sifat-sifatnya, perilaku gitulah. Sifat-sifatnya seperti itu. Oh, elektron yang ngerti fisika. Yang nggak ngerti fisika bagaimana? Ya udah tadi malaikat, begitu mas. Kira-kira begitu. Ya, saudara sekalian, jadi yang namanya sinar itu, ya, dalam bahasa disebut sebagai ray, ya. Ray, sinar itu dalam bahasa Inggrisnya ray. Sinar bahasa kita sebut sinar. Itu bahasa Inggrisnya ray. Sinar itu macam-macam. Ya, tadi itu ada sinar yang turun dari aras ke bumi menembus, ke laut menembus, yang disebut dengan sinar kosmik. Itu sinar made in Allah itu. Sinar kosmik. Sinar kosmik ini diketemukan oleh seorang ilmuwan pada tahun 1900. Tahun 1900. Jadi sinar kosmik ini sinar yang menembus dimanapun di permukaan bumi ini ada. Dan itu ternyata sumbernya dari luar angkasa. Sebut saja dari aras lah. Dari pusat pemerintahan Allah. Itu menembus sampai ke bumi. Makanya ada di dalam Quran was-sama'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sadaq. Dalam Al-Quran was-sama'i dzatir raj'i. Perhatikanlah as-sama, atmosfer yang turun sinar kosmik yang sifatnya menembus tapi tidak merusak kepada ini apa? Sebut saja jaringan as-sama. Jaringan atmosfer itu tidak rusak, ditembus dengan sinar kosmik. Padahal sinar kosmik itu sifatnya menembus. War ardi datis sadaq. Begitu juga bumi tidak bolong-bolong. Bumi ditembus dengan sinar kosmik, tidak bolong-bolong. Kalau kita menggali bumi,
dimanapun, sedalam apapun ada itu sinar itu. Sampai ke laut sama. Allah terangkan dalam Al-Quran, bersama idzatir roji wal ardi dzatis sadaq. Perhatikanlah, bukan sumpah. Ini selalu karena berpegang teguh kepada kaidah-kaidah bahasa, tetap aja sumpah, bertentangan tuh kalau sumpah. Perhatikanlah langit, atmosfer yang ditembus dengan sinar itu tapi tidak rusak. Wal ardi dzatis sadaq. Perhatikanlah bumi yang ditembus dengan itu tidak bolong-bolong lah, kira-kira. Saudara-saudara sekalian, jadi Allah menggunakan sinar sebagai media menyampaikan amrnya itu kata Allah, bukan kata kita. Jadi penafsiran itu bukan rekayasa sekehendak kita, bukan. Menurut ayat-ayat yang menerangkannya masalah itu. Nah, jadi harus dipelajari. Jadi dari atom dulu tadi, atom dulu. Ini ya kata saya dipenuhi atom. Atom itu apa? Bagaimanapun harus dari fisika. Atom itu ada intinya. Proton, neutron, elektron. Nah, atom itu hasil penelitian manusia. Ada atom terkecil yang disebut dengan istilah rumusnya atom H. Atom terkecil. Ya berarti atom teh sudah tidak terlihat, masih ada lagi yang lebih kecil dari itu. Itu atom H. Rumusnya H. Sementara atom yang terbesar, sebutlah terbesar, jadi itu juga tidak terlihat. Atom terbesar itu ialah atom uranium. Atom uranium itu disebut sebagai atom yang terbesar. Itu hasil penelitian manusia. Jadi manusia juga sudah sampai ke sana penelitiannya. Nah, apalagi Allah yang membuatnya, itu kan made in Allah ini, ya. Saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan. Kalau kita ingin mencoba, membuktikan kecepatan perintah Allah atau wahyu Allah turun ke bumi dari langit, yang tadi perbandingannya adalah 1 hari menurut manusia adalah 1000 tahun, 1 hari menurut Allah adalah 1000 tahun menurut manusia. Itu perbandingannya 1 berbanding 1000 perbandingan tuh. Nah, kita lihat di dalam surat Mujadalah waktu ada zihar itu. Sewaktu Rasul berencana mau mendatangi kegedean Quraisy, mau diajak masuk Islam. Sebutlah Rasul mau datang ke daerah ini, ke kegedean Quraisy mengajak Islam. Di tengah jalan ada orang buta mencegat Rasul, "Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam." Orang buta itu mau masuk Islam. Orang buta yang mau masuk Islam saat itu oleh Rasul kurang diabaikan. Kira-kira begitulah. Kurang diabaikan. Sebab yang akan didatangi adalah kegedean Quraisy. Maka saat mengabaikan, kurang memperhatikan orang buta yang mau masuk Islam, turun teguran dari Allah. Begitu cepatnya teguran. Turun teguran dari Allah. Sehingga antara kejadian dengan teguran datang itu hanya mungkin detik. Apa tegurannya coba? Suratnya. Apa teguran dari Allah kepada Rasul saat mengabaikan orang buta? Saat nah, itu surat. Suratnya surat apa? Surat Abasa. Turunlah surat dari Allah,
turunlah wahyu dari Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Teguran dari Allah. Kenapa engkau mengabaikan orang buta? Yang orang buta itu mau masuk Islam. Teguran itu datang seketika waktu terjadi pengabaian. Berapa detik itu? Karena menggunakan arus sinar. Yang kecepatan sinar oleh manusia yang sudah dikuasai adalah 300.000 km per detik. Tentu kecepatan sinar yang digunakan oleh Allah bisa jauh lebih gede, bisa jauh lebih cepat, bisa. Manusia saja sudah menguasai kecepatan sinar itu yang 300.000 km per detik. Apa Allah sama? Bisa lebih gede, bisa terjadi begitu. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat atau menghitung berapa kecepatan yang Allah pakai, kira-kira begitu. Kalau menurut perhitungan manusia, yang tadi itu 1 hari berbanding 1000 tahun atau 1 berbanding 1000. Kecepatan manusia 300.000 km per detik. Kecepatan Allah menurut hitungan surat As-Sajdah ayat 5 sebagai berikut. Yang tadi surat As-Sajdah ayat 5. Ya. Surat As-Sajdah ayat 5 yang tadi itu. Sudah dilihat tadi. Yudabbiru amr binas samai la'ad fi yaumin summa yaruju ilaih fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Allah menyampaikan amarnya dari langit ke bumi, dari arsy itu, sumaya rujuk, balik, mantul, ilaihi, kana miqdaruhu, adalah hitungannya dalam 1 hari, alfasana, 5 taudun. Dalam 1 hari menurut Allah adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Jadi 1 berbanding 1000. Kita hitung. Kecepatan bukan 1 banding 1000, bukan 1 hari. Perbandingan. Iya, 1 hari 1000 tahun, 5 tahun. 1 tahun berapa hari? Kan gitu. Iya, tapi ini hanya membandingkan. 1 hari menurut Allah, 1000 tahun menurut manusia. Nanti dikalikan yang 1000 tahun itu, perkaliannya kepada hari. Ini perbandingan saja, perbandingan Allah sama 1 hari, kita mah 1000 tahun. Ya per 1000 tahun perbandingannya begitu. Ya 1000 maksudnya 1000 tahun itu 1000 itu. Kan 1000-nya itu harus dikalikan hari dulu. Ya nanti dalam hitungan. Jadi perbandingannya itu manusia di Allah 1 hari, di kita mah perhitungan manusia adalah 1000 tahun. 1000 tahun maksudnya. Itu yang dimaksud. Jadi 1 berbanding 1000. Yang 1000 itu 1000 tahun maksudnya. Jadi 1 banding 3. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita menghitung surat Al-Maidah ayat 5 tadi adalah 300.000 km per detik. Itu udah per detik tuh. 300.000 km per detik kali 2. Karena kan dari aras turun ke bumi, kemudian memantul, balik lagi, kali 2. Kemudian kali 1000 tahun. Kemudian kali 360 hari. Kan 1 tahun 360 hari. Jadi 300.000 km per detik kali 2 minas samai ra'ad sumaya ruju ilaih kali 1000 kali 360 hari. Jadi kecepatan Allah itu ternyata 216 miliar kilometer per detik. Ya. 216 miliar kilometer per detik kecepatan Allah. Pantas begitu Nabi mengabaikan orang buta, langsung saat itu turun teguran dari aras. Turun teguran dari Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma.
Kenapa engkau mengabaikan orang buta yang mau masuk Islam?